Halo, salam Fanmo Harapan Mama TV. Kita berjumpa lagi. Seperti janji saya di terakhir prediksi Chelsea Manchester City final champion, kita akan bertemu lagi dalam prediksi Euro. Kemarin sebenarnya ada satu partai, banyak yang sudah mend-DM, messenger dan WA saya untuk menanyakan video prediksinya. Dan hari ini saya akan berusaha konsisten ya, setiap harinya membuatkan video prediksi. Pertama-tama secara umum untuk Euro 2020, walaupun diadakan 2021 karena sempat ditunda, menurut saya ada 5 tim yang berpeluang menjadi juara. Yang pertama itu Prancis, yang kedua itu Portugal, yang ketiga itu Jerman yang kebetulan satu grup, yang keempat itu Spanyol, dan yang kelima itu adalah Italia kemarin. Cukup bagus permainan Italia kemarin. Mungkin ada yang menanyakan kenapa tidak memfavoritkan Inggris. Karena saya lihat dari skema kelolosan grupnya, itu Inggris jika menjadi juara grup, Inggris akan bertemu dengan peringkat 2 dari grup yang diisi oleh Portugal, Jerman, dan Prancis di grup F. Makanya itu bahaya Inggris. Itu kenapa saya tidak memfavoritkan Inggris, karena saya lihat Inggris secara rekor pertemuan selalu kesulitan jika menghadapi Portugal, Jerman, dan Prancis. Ya, itu secara umum. Lalu akan masuk partai nanti malam dan dini hari, ada 3 partai. Ada Swiss bertemu Wales, ada Denmark bertemu Finlandia, dan ada juga Belgia versus Rusia. Kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama itu Wales versus Swiss. Nah, ini partainya akan bermain netral di Azerbaijan. Menurut saya kedua tim punya peluang menang jelas, karena ini laga pertama. Cuma jika saya selalu lihat memprediksi pertandingan itu berdasarkan info pemain terbaru, statistik, dan juga sejarah pertemuan ya. Jika melihat sejarah pertemuan, saya kira Wales kurang bagus kalau bertemu dengan Swiss. Apalagi Wales ini kan tim baru yang dalam artian masih jarang untuk tampil di pentas Euro atau Piala Dunia. Masih di seputaran kualifikasi. Tapi tahun 2016 Wales sempat masuk semifinal ya, walaupun disingkirkan dengan Portugal pada saat itu. Cuma sekarang kalau saya lihat, Wales ini kan pemainnya yang biasa jadi tumpuan itu sudah berada dalam era emasnya, itu sudah tidak lagi sedang di puncak-puncaknya ya. Kita ketahui Gareth Bale, Aaron Ramsey, atau Charlie Wilson ya, yang main di Newcastle tapi udah sering cedera itu. Sedangkan kita lihat Daniel James ada di MU, juga permainannya menurun. Beda dengan di tahun 2016, pada saat itu Bale kan lagi bagus-bagusnya Gareth Bale, membawa Real Madrid juara champion. Ramsey juga sedang bagus-bagusnya di Arsenal. Tapi sekarang sudah menurun. Ketemu lawan Swiss, sekedar kita lihat statistiknya, Swiss itu 6 pertandingan terakhir tidak pernah kalah. Sedangkan Wales 2 pertandingan terakhir gagal mencetak gol, tidak pernah cetak gol. Swiss itu diasuh oleh Petkovic, itu mainnya kolektivitas ya. Ada juga beberapa bintang yang kita mungkin sering dengar, Rodriguez yang main di Liga Jerman yang ahli dalam tendangan bebas. Juga di sana ada Saferovic, dan juga ada pemain Liverpool, Shaqiri ini kalau main di klub sama main di timnas beda. Bagaimana kalau di klub dia karena selalu menjadi serep, kurang begitu terlihat permainannya. Tapi kalau di timnas karena dia jadi tumpuan, permainannya konsisten. Itu bisa dilihat dari gelaran-gelaran sebelumnya. Shaqiri selalu jadi tumpuan buat Swiss. Wales ini kan jarang, bahkan 2 pertandingan ini tidak berhasil mencetak gol. Swiss pun 6 pertandingan ini menang tapi tipis-tipis. Bahkan pertemuan dengan Wales itu 5 pertemuan terakhir Swiss menang terus, tapi dengan skor yang tipis, 1-0 3 kali, pernah juga 2-1. Dan untuk partai ini saya memprediksi ini partainya akan sedikit gol. Dan saya masih sedikit mengunggulkan Swiss. Karena saya lihat
secara kompakan dan juga di kualifikasi Swiss begitu bagusnya, berbeda dengan Wales yang juga dia dilatih oleh seorang karateka ya, karena Ryan Giggs lagi ada problem. Saya lebih mengunggulkan Swiss, tapi dengan sepertinya partai ini akan sedikit ada gol. Ya, itu untuk partai Swiss dan Wales. Kita masuk ke partai kedua, Denmark versus Finlandia. Nah, ini yang seru. Ini perang Skandinavia ya, pertempuran dua negara Skandinavia, Denmark versus Finlandia. Finlandia ini pertama kalinya dia hadir di Euro setelah sekian lama, ketemu dengan Denmark. Keuntungannya buat Denmark sebagai tuan rumah ini akan bermain di Copenhagen. Kita ketahui Denmark 9 pertandingan itu 8 kali menang dan 1 kali seri. Yang ditahan seri itu apa? Jerman. Makanya di sini saya lihat Denmark sangat-sangat bagus secara tim. Di sana ada Eriksen, di sana ada Braithwaite yang main di Barcelona. Belum lagi Dolberg. Belum lagi backnya Christiansen yang baru habis juara bersama Chelsea. Ada juga Holsberg main Tottenham. Saya kira permainan dari Denmark ini sangat bagus. Sedangkan Finlandia mengandalkan si Teemu Pukki ya, masih ingat bintang Norwich. Tapi itu dia diragukan tampil pada pertandingan hari ini. Kalaupun dia akan dipaksakan tampil, saya kira dia tidak akan terlalu fit. Makanya di sini saya mengunggulkan sekali Denmark. Tapi berkaitan dengan gol, kembali saya lihat partai ini akan tidak terlalu banyak gol. Tapi saya masih mengunggulkan Denmark mungkin dengan selesai 2 gol. Karena kita melihat Finlandia ini juga secara rasio mencetak golnya tidak terlalu banyak di kualifikasi. Makanya untuk partai kedua, Denmark versus Finlandia, saya mengunggulkan Denmark akan menang dan akan tidak terlalu banyak gol. Maksimal 2-1 skornya. Atau ya 2-0 lah. Ya, Denmark akan unggul selesai 2 gol. Lalu partai yang ketiga, Belgia versus Rusia. Ini akan main di kandang Rusia. Kita ketahui ini adalah ulangan pertemuan di kualifikasi. Belgia dan Rusia itu pernah bertemu di kualifikasi sebelum masuk ke babak final Euro ini. Di kualifikasi Rusia kalah 2 kali. Saat main di Brussels, Rusia kalah 3-1. Menjamu Belgia pun Rusia kalah 4-1. Tapi ada yang unik, pada saat 2 partai itu 3 golnya dicetak oleh Eden Hazard. Kita ketahui Hazard sekarang lagi menurun permainannya. Ini bisa jadi handicap tersendiri. Ditambah lagi Belgia sepertinya belum bisa tampilnya Kevin De Bruyne yang cedera pada saat final Champion. Ini yang harus diantisipasi antara Rusia dengan Belgia. Tapi kita lihat dari secara permainan Belgia jelas lebih di atas dari Rusia. Apalagi ini sudah pernah bertemu sebelumnya pada saat kualifikasi 2 kali menang Belgia. Cuma ketiadaan Kevin De Bruyne yang masih diragukan dan Hazard yang sudah menurun permainannya, itu bisa jadi tanda tanya. Kita ketahui Rusia jika sudah main di partai-partai sudah masuk ke ajang yang sebenarnya dalam artian final Euro, bukan lagi di kualifikasi, itu beda mainannya. Kita terbukti Rusia pernah menyingkirkan Spanyol di Piala Dunia 2018. Dalam partai ini saya sedikit mengunggulkan Belgia akan menang dengan Rusia. Dan di sini saya baru yakin kemungkinan akan terjadi banyak gol. Karena kita ketahui dari 3 pertandingan itu 2 kali dimenangkan oleh Belgia dengan 3-1 dan 4-1. Dan 1 kali berakhir draw pada saat laga persahabatan 3-3. Saya lihat ini partainya akan banyak gol. Lalu yang terakhir sebelum saya akhiri, saya kupas sedikit mengenai bursa-bursanya. Bagaimana partai yang pertama itu Swiss bertemu dengan Wales. Itu jika kita lihat bursa itu lebih mengunggulkan Swiss dengan memberikan handicap pada Wales 1/4. Saya pun sedikit mengunggulkan Swiss dalam arti walaupun dengan skor tipis. Lalu yang kedua, Denmark versus Finlandia, itu di bursanya secara handicap Denmark memberikan handicap kepada Finlandia 1/4. Saya kira itu wajar 1/4 karena Denmark bermain tuan rumah dan juga dengan
Rekornya yang dari 9 pertandingan 8 kali menang, 1 kali seri. Sedangkan Finlandia pendatang baru di ajang final ini. Saya tetap unggulkan Denmark. Lalu yang ketiga Belgia versus Swiss ini Belgia versus Rusia atau Rusia versus Belgia karena bermain di kandang Rusia, itu handicapnya setengah. Berarti ini saya yakin ini akan kalah menang nih. Dan saya sedikit mengunggulkan Belgia dengan jumlah gol yang besar. Itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa like, subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Yang namanya prediksi bisa benar, bisa salah. Yang penting saya sudah memprediksi lewat dengan statistik permainan, dengan info terkini pemain, dan juga sejarah pertemuan. Sisanya kita akan saksikan nanti malam dan dini hari. Jangan lupa like dan subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga.